Movie-gooners, kembali lagi di ngobrolin movie bersama aku Liz dan Emo. Nah, di Ngopi kali ini kita bakal ngobrolin tentang Apa? One Piece live action yang tayang di Netflix 31 Agustus kemarin ya. Oke. One Piece ini nyeritain tentang bajak laut. Jadi nyeritain tentang sekelompok anak muda yang punya cita-cita untuk jadi bajak laut. Nah, One Piece ini diangkat dari manga karya Eiichiro Oda, manga dan juga anime ya? Iya benar. Itu pertama kali terbit tahun 97. Oh, wow. Terus kalau animenya sendiri tahun berapa tuh? Animenya kurang kayaknya tahun yang sama juga. Oke. Nah, di sini tuh kita bakal bahas dari dua sisi. Aku sebagai orang yang nggak ngikutin One Piece, sedangkan Kaimo yang ngikutin manga dan juga anime. Ya, cukup ngikutin. Nah, kalau bicara soal ekspektasi nih dari awal, ada wacana tentang One Piece live action. Itu kayak gimana? Kalau kita melihat dari animenya, karena penuh dengan efek, penuh dengan karakter yang konyol, karakter yang serius, tapi sebenarnya mereka punya tujuan yang punya masing-masing punya tujuan gitu. Setiap anggota atau kru bajak laut dari One Piece ini itu sudah tidak bisa mengcompare ya antara anime dengan live action karena punya cerita sendiri meskipun intinya itu sama, jadi tetap nggak bisa dibandingin. Oke. Tapi kalau aku pribadi kalau ngomongin soal live action itu emang benar-benar kayak nggak perlu berharap banyak. Karena Kenapa tuh? Masing-masing dari kita tuh biasanya penggemar tuh emang punya ekspektasi masing-masing gitu, kayak di otak tuh udah punya gambaran sendiri yang takutnya bakalan kecewa kalau itu tuh ada di live action gitu. Sebenarnya kalau kecewa enggak sih, karena inti dari ceritanya itu tetap sama gitu. Cara dia mereka Luffy awalnya kan Luffy, kemudian dia dapat kawan nih beberapa orang. Itu cara dia mendapatkan kawan ini yang kemudian jadi krunya ini, dan setiap perjuangan dia untuk ngedapetin kawan-kawannya ini hampir sama. Oke, berarti secara inti itu sama. Nah, untuk live action sendiri itu diperanin sama Inagaki Godoy. Itu sebagai Monkey D. Luffy ya. Terus Makei Arata itu sebagai Roronoa Zoro. Emily Root Itu sebagai Nami. Terus ada Jacob Romero Gibson. Itu Usopp. Dan Kapten juga Usopp. Tess Skyler itu sebagai Sanji. Ya, Sanji. Nah, itu menurut kakak gimana kalau dari segi pemeran? Mungkin Sanji kurang genit ya, karena digambarkan di anime itu Sanji itu sangat genit kalau sama cewek. Bahkan untuk dia bertarung sama cewek aja dia nggak berani, nggak mau. Bukan nggak berani, tapi memang nggak mau gitu. Mau dia dipukul seperti apapun dia nggak akan pernah membalas. Kalau itu yang mukulnya cewek. Nah, itu karakternya Sanji. Tapi kalau yang lainnya kayak Luffy, Nami. Luffy mungkin kurang kocak ya, karena kalau yang anime itu sosok Luffy itu sangat kocak gitu. Bagaimana dia menanggapi sesuatu yang serius kemudian dibercandain, dia kawannya khawatir dengan dia hanya menjawab, aku kan punya kalian sebagai nakamaku. Nakama itu kawan, rekan, teman gitu. Dia selalu membuat seperti itu, jadinya mungkin kurang kocak untuk yang Luffy-nya. Nah, kalau aku dari yang awam soal One Piece nih, 5 orang ini tuh menurutku cukup berkesan gitu loh. Baik dari Luffy, Nami dan lain-lain. Aku tuh inget kesan terhadap masing-masing karakter ini gitu. Jadi menurutku mereka berlima ya punya ciri khasnya dan terkenang di aku sebagai penonton yang awam. Menurutku ya bagus-bagus aja sih. Terutama Zoro ya. Ganteng sekali. Ganteng, terus setiap adegannya tuh selalu fokusnya pokoknya ke Zoro aja. Walaupun dia lagi nggak ngapa-ngapain, fokusnya ke Zoro. Kalau nonton anime ya, kesan itu bahkan berubah. Karena Zoro itu digambarkan sebagai orang yang tidak pernah tahu arah. Oh iya, ada beberapa dia selalu adegan, tersesat. Ada beberapa adegan yang emang kayak Luffy, Zoro, apa kau mencariku?
Enggak, aku cuman salah jalan, aku kira di jalan pulang. Tapi kan dia terlihat di anime dia terlihat bodoh. Tapi di situ dia terlihat cool-cool aja gitu. Padahal sebenarnya Luffy sama Zoro itu sangat buta dengan arah. Makanya mereka butuh navigator. Ya, itulah si Nami. Makanya peran Nami juga masing-masing punya peran sendiri ya. Karena Nami yang bercita-cita ingin menggambar peta seluruh dunia. Kemudian si Zoro ingin jadi pendekar pedang, Usopp pengen jadi satria laut, kesatria laut. Kemudian Sanji pengen jadi koki. Koki. Enggak, dia mau nemuin all blue, disebutnya all blue. Ya. Kalau live action itu berlanjut, bakal ketemu dia all blue. Tapi masih lumayan jauh, lumayan jauh. Nah kalau bicara adegan favorit nih, kalau kakak yang mana nih sebagai pecinta live action? Ketika Nami minta tolong sama dia. Ketika desa Nami diserang, bukan diserang, dia kan di bawah penjajahan si Arlong, bajak laut manusia ikan Arlong. Dia punya nama tempat namanya Arlong Park. Nah di situ keluarga Nami, ibunya itu sudah dibunuh sama Arlong. Kemudian Nami terpaksa menjadi budak kru bajak laut Arlong tuh untuk menggambar peta kan. Nah di lengan Nami kan ditulis di tato logo bajak Arlong. Ketika dia mencucuknya dengan pisau itu, iya mau dihapus karena saking sudah sekian tahun di bawah penjajahan Arlong. Kemudian akhirnya dia minta tolong ke Luffy. Kalau itu ditonton dalam bahasa Jepang, keren. Oh, aku nontonnya dalam bahasa Indonesia sih. Oh, kalau bahasa Inggris kemarin kan cuma help me gitu aja. Kalau bahasa Jepang bagus itu. Lebih dapat kalau ditonton dalam bahasa Jepang. Oh, nanti aku coba nonton ulang berarti. Tapi iya sih, adegan itu menurutku juga bagus dan tersentuh gitu. Nami itu kan gambarnya sosok yang sok kuat, tegar. Sangat dia tegar. Juga bilang kan ke Zoro gitu, aku nggak punya temen gitu. Tapi pada suatu masa dia butuh bantuan gitu dan dia minta tolongnya ke Luffy. Ke Luffy, ya benar. Itu keren sih. Pakein topinya. Terus kalau dari aku tuh selain adegan yang ada Zoronya, itu menurutku emang yang bagus banget itu adegan action. Nah, aku pribadi tuh jarang suka adegan action. Paling kayak ya adegan action skip gitu. Tapi di sini tuh menurutku semua adegan actionnya itu benar-benar digarap serius gitu. Sekalipun itu pertarungan Luffy yang ada efeknya, yang efek gomu-gomu itu. Oh ya, efek gak masuk akal ya. Iya. Tapi itu tuh tetap menurutku di mataku itu tuh kayak ini keren banget. Terus yang Zoro juga, pertarungan Zoro itu keren-keren banget. Iya, pertarungan Zoro dengan Mihawk. Iya. Yang pendekar pedang itu. Wah, itu bagaimana dilihatkan hanya Zoro hanya dilawan dengan pisau kecil. dia tidak mau terluka di punggung karena itu menjadi sebuah penghinaan sebagai dia orang yang bermain pedang. Makanya dia balik ke depan dan yang disayat dadanya. Itu keren sekali itu. Ya, aku juga lihatnya tersentuh sekali. Keren adegan actionnya. Dan tahu kelemahan Luffy? Apa? Dia tidak bisa jatuh ke air. Oh iya, ada adegan di mana Luffy jatuh di Barate ya. Ketika mau rekrut Sanji. Nah, itu ada. Terus dia ditolong sama Sanji. Oh, benar. Oke, itu karena dia makan buah iblis gomu. Nah, terus itu ini yang favorit menurutku ya jelas jalan cerita sih. Selama ini kan aku cuman tahu One Piece tuh ceritain soal bajak laut, tapi ternyata di sini di awal banget ini nyeritain soal mimpi gitu, kayak aku nonton di usia yang sekarang gitu. Terus ngelihat One Piece ini tuh kayak kembali diingetin gitu. Kan Luffy ini selalu nanya
kamu tuh pengennya apa sih? Dia tuh selalu mamerin, aku pengen jadi raja bajak laut. Benar. Itu yang selalu dia ulang. Terus ketika dia mau rekrut Zoro, Yang pertama Zoro aku direkrut. adalah pemburu bajak laut. Terus Luffy tuh kayak mempertanyakan ulang, apa benar itu yang kamu mau? Gitu loh, kayak coba deh inget lagi apa sih yang kamu mau. Terus baru Zoro juga jadi kayak tersadar kan, oh iya aku mau jadi pendekar pedang hebat di dunia. Itu kayak, ya aku nontonnya di usia sekarang tuh kayak, oh iya ya, apa sih yang sebenarnya aku mau. Kayak sebuah penyadaran juga. Teringat lagi mimpi yang dulu ya. Terus ini juga kan, itu berlaku ke orang yang sama gitu, ke Sanji, ke Nami juga ditanyain hal Ke yang semua sama. krunya. Maunya apa sih gitu, dan mereka jawab ya fokus gitu, cuman satu, pengen buat peta, pengen nemuin All Blue, pengen jadi pendekar. Menurutku itu keren. Itulah, mereka punya karakter sendiri-sendiri. Kemudian mereka bergabung, tujuannya beda-beda nih. Mereka bergabung tapi tujuannya beda. Itu kan biasanya sesuatu yang agak sulit ya. Iya. Tapi ketika mereka fokus ke tujuan masing-masing tapi punya cara satu jalan, jadilah mereka satu tim. Keren. Itu bisa diterapin di tongkrongan gak? Nggak harus sama gitu, satu tongkrongan tuh nggak harus seragam. Minumnya beda-beda gitu maksudnya. Terus ini yang menurutku menarik lagi tuh justru hubungan Kobe sama Luffy. Oh ya. Awalnya aku kira tuh kayak sebelum kemunculan Zoro sama Nami ya, ini kayak rada ngebosenin gitu. Kobe sama Luffy. Ini kok Kobe sama Luffy gini ya? Kobe-nya awkward banget kan? Ya, kikuk ya. Iya, kikuk banget gitu. Apa-apa tuh gagap atau gimana, tapi hingga ending tuh aku suka, meskipun dia tuh juga disadarkan sama Luffy kan, lu tuh maunya apa, coba pikirin lagi. Dan Kobe tuh yang dijawab, aku pengen jadi marinir. Dan selalu konsisten sampai akhir. Yang menariknya, ya walaupun Luffy yang menyadarkan tentang keinginan Kobe yang sesungguhnya, walaupun itu berlawanan, ya mereka tetap temenan. Ya, kamu tetap nakamaku kata dia kan. Ya, Kamu tetap Kayak, temanku. ya nggak apa-apa, kamu punya keinginan yang berbeda sama aku, ya kejar itu. Aku juga punya tujuanku sendiri, tapi mereka tetap temenan. Dan aku suka itu, hubungan yang kayak gitu. Maksudnya temenan tuh nggak harus sama gitu, Ya, benar. kita punya tujuan masing-masing, ya udah saling dukung aja. Itu menarik menurutku. Iya, benar. Dan kemudian Kobe dilatih sama kakeknya Luffy. Kakek Gap. Gap dia tuh wakil Laksamana ya, wakil Laksamana. Di situ digambarkan Gap itu mendidik Luffy dengan keras dulunya ya, dulunya sebelum akhirnya Luffy memutuskan jadi bajak laut. Itu karena Gap tuh sebenarnya ingin Luffy tuh jadi marinir. Nah, sementara si Luffy ini Pengen jadi bajak laut. itu kan bertentangan banget tuh. Bertentangan banget, tapi kemudian kakek Luffy, Gap ini tersentuh dengan kata-kata Kobe. Ya sudahlah, dia dengan keinginan dia. Kemudian ketika mereka main Go, itu kan disadarkan. Ya sudahlah, mungkin jalannya Luffy memang dia jadi bajak laut. Iya, itu keren-keren juga adegan ending itu. Terus ada lagi nggak nih yang menurut kakak yang menarik? Apa sih kayak beberapa hal yang mungkin agak beda nih dari yang animenya? Kalau dibilang agak beda jalan ceritanya, detailnya, lebih ke detailnya sebenarnya. Bagaimana di adegan awal ternyata si Luffy ini sudah ketemu sama si Nami sama Zoro, padahal kalau kita ngikutin manga atau animenya itu belum, karena masih agak jauh. Ingat apa itu karakter Bugi? Bagi. Karena Luffy selalu salah nyebut nama orang. Wah, itu Bugi itu sebenarnya kawannya Seng. Orang yang menginspirasi Luffy menjadi bajak laut. Si itu kawan kecilnya Seng. Bugi itu sangat benci sama Seng karena dia yang membuat Bugi. Seng itu yang membuat Bugi itu menelan buah iblis yang membuat dia bisa terpecah-pecah itu. Itu yang membuat dia. Tapi karakter dia bagus kok si Bagi itu.
cukup terkenang dan unik, Dan banyak hampir di setiap adegan dia muncul kan. lucu juga. Di Arlong Park dia muncul, Iya, ketika di di mana-mana di Kapten Morgan yang tangan kampak itu kan dia muncul juga di situ, meskipun di desanya. Oke. Nah, ini menurut aku dari segi orang yang nggak menonton anime ataupun manganya, live action ini tuh sangat-sangat direkomendasikan untuk ditonton karena emang dari semuanya itu tuh bagus gitu, dari jalan ceritanya, visualnya, Zoronya. Pokoknya itu bisa ditonton walaupun kamu nggak ngikutin One Piece dari manga ataupun animenya. Oh iya, karena itu ceritanya ringan sebenarnya kan. Ya, ringan, tapi menurutku dalam juga. Maknanya dalam. Maknanya dalam. Nah, nonton ini tuh juga bikin aku sadar kalau ya itu tadi tentang mimpi itu. Kayak kembali diingatkan, mimpi kamu sebenarnya apa? Kayak Luffy tuh nanya ke Zoro atau Nami, tapi kayak seolah-olah dia nanya ke aku juga. Tersindir ya. Tersindir. Oke, itu aja pembahasan One Piece live action kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.